Baik, langsung aja anak kita bahas masalah kimia larutan. Targetnya hari ini ada dua, yaitu di larutan elektrolit dan di asam basa saja. Sedangkan untuk buffer, hidrolisis, dan sebagainya kita bahas di pertemuan selanjutnya, minggu depan insya Allah ya. Sebelum kita masuk masing-masing, kita kenalkan dulu di bagian awal yaitu konsep larutan. Bahwa larutannya adalah suatu campuran anak ya. Waktu di kelas 10 awal, kita sempat membicarakan ada unsur, ada senyawa, ada campuran kan begitu. Unsur dan senyawa termasuk zat tunggal, sedangkan campuran itu ada gabungan dari beberapa zat. Di campuran sendiri ada 3 kategori, ada larutan, ada suspensi, ada koloid. Nah, yang sekarang kita bahas khusus di koloid. Nah, di larutan. Larutan itu sendiri apa? Ini sebenarnya, yaitu campuran dari zat pelarut dan zat terlarut. Ada 2, pelarut dan zat terlarut. Jumlahnya lebih banyak pelarutnya. Yang ini lebih sedikit. Namun kalau sudah menjadi satu, sudah bentuk larutan, antara zat pelarut dan zat terlarut sudah tidak bisa dibedakan lagi karena mereka bercampur secara sempurna. Dikenal juga dengan campuran homogen. Itu istilahnya di kelas 10. Nah, kemudian di dalam larutan ada besaran anak-anak yang perlu kita kuasai dengan baik. Apa itu? Yaitu suatu molaritas. Molaritas menyatakan konsentrasi suatu zat dalam suatu larutan dinyatakan sebagai M besar. Kalau secara matematik dituliskan sebagai banyaknya mol zat terlarut di dalam 1 liter larutan. Kalau rumus ini kita perjelas, mol itu menjadi massa per AR atau MR dikali dengan 1000. Jika volume larutannya dalam bentuk mililiter, konversinya menggunakan angka 1000 ini. Artinya 1000 mili. Gitu ya. Ini adalah penjabaran dari mol per liter. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya ada di sini. Misalnya, ada 4 gram NaOH padat dilarutkan ke dalam air yang volumenya 2 liter. Nah, berapa molaritasnya? Mudah aja. Masukkan ke rumus ini. Massa per MR 1000 per volume. Gitu ya. Massanya jelas ada 4. MR-nya kita hitung dulu. Na itu 23, O itu 16, H itu 1. Totalnya adalah 40. Maka di sini dibagi dengan 40. 1000 untuk konversi. 2000 ini menggantikan volume 2 liter anak-anak menjadi 2000 mililiter. Kalau dihitung, ketemunya 0,05 M atau 0,05 mol per liter. Ini adalah konsep molaritas. Nah, untuk konversi ini sudah kita bicarakan saat konsep mol kemarin. Jadi kita tidak memperdalam ini ya. Yang kita perdalam adalah di larutannya. Nah, larutan itu punya sifat anak-anak. Yang kita pelajari 2 dulu ya. Yang pertama adalah berdasarkan daya hantar listriknya. Dia mampu menghantarkan listrik atau tidak menghantarkan listrik. Dikelompokkan menjadi 2, ada larutan elektrolit, ada larutan non-elektrolit. Kalau elektrolit itu berarti dia bisa menghantarkan listrik, kalau non-elektrolit berarti dia tidak menghantarkan arus listrik. Mengapa begitu? Karena di dalamnya ada ion-ion bebas dan tidak ada ion bebas. Yang kedua, berdasarkan derajat keasaman atau pH-nya. Ada apa aja? Ada asam, ada basa, kemudian ada hidrolisis garam, dan ada larutan penyangga. Kita targetkan ini ya selesai ya. Dan listrik sama derajat keasaman yang awal dulu. Yang ini selanjutnya. Langsung masuk anak. Larutan elektrolit ini mudah. Jarang sekali keluar di UTBK, tapi tidak ada salahnya kalau kita review. Dikelompokkan menjadi 2. Ini dan ini itu bisa menghantarkan listrik. Dikenal sebagai larutan elektrolit. Yang ini tidak menghantarkan listrik. Dikenal sebagai larutan non-elektrolit. Mengapa larutan itu bisa menghantarkan listrik dan tidak? Karena di dalamnya terdapat ion bebas. Jadi, kalau larutan memiliki ion bebas, maka dia bisa menghantarkan listrik atau dikenal sebagai larutan elektrolit. Nah, elektrolit sendiri nanti dikelompokkan jadi 2. Ada yang kuat dalam menghantarkan listrik, ada yang lemah di dalam menghantarkan listrik. Maka yang ini dikenal sebagai elektrolit kuat, yang ini adalah elektrolit lemah. Apa bedanya? Bedanya di sini. Kalau elektrolit kuat, jumlah ionnya sangat banyak dibandingkan yang lemah.
Kalau ada senyawa dilarutkan, senyawanya langsung berubah menjadi ion. Ada ion yang berwarna hijau, ada yang berwarna abu-abu. Jadi terpisah semuanya ionnya, ion positif, ion negatif. Tetapi kalau lemah, itu nggak begitu. Ada sebagian molekul mengion, ini dan ini ya, tapi sebagian lagi tetap dalam bentuk molekul. Jadi ada 3 campuran molekul dan 2 jenis ion. Kalau ini hanya ion aja. Kalau yang ketiga, non-elektrolit berarti dia tidak punya ion. Kalau ada zat larutkan, hanya dalam bentuk molekul-molekul saja. Begitu. Nah, sekarang kita pecah-pecah, kita bagi-bagi semuanya. Yang termasuk ini senyawa apa aja. Yang ini apa saja, ini apa saja. Gitu ya, kita kupas tuntas. Ini dikatakan sebagai larutan elektrolit kuat karena senyawanya terionisasi sempurna. Semua senyawa jika dilarutkan dalam air membentuk ion. Misalkan garam dapur anak-anak ya. Kalau garam dapur kita larutkan dalam air, semuanya larut. Nah, larutnya itu berubah menjadi ion positif dan ion negatif ini. Contohnya ada 3. Ada asam kuat, ada basa kuat, dan semua senyawa ion. Cirinya ini anak-anak, panahnya satu arah. HCl, semua terion menjadi H+ dan Cl-. NaOH, semua terion membentuk Na+ dan OH-. Semua KCl menjadi K+ dan Cl-. Ini namanya terionisasi sempurna. Kalau yang lemah, itu sebagian yang terionisasi. Karena ada yang masih dalam bentuk molekul semacam ini. Apa aja yang termasuk di situ? Yaitu ada asam lemah dan basa lemah. Cirinya di sini anak-anak. Panahnya adalah 2 arah. Artinya HCN ini bisa terion, tapi dia bisa kembali lagi membentuk HCN, mengalami kesetimbangan. Itu cirinya adalah asam lemah dan basa lemah. Terus kalau yang ini tidak terionisasi, berarti nggak punya ion. Nah, apa penulisan simbolnya? Seperti ini. Misalkan larutan alkohol. Alkohol itu wujudnya cair, berubah menjadi larutan. Cuma beda di sini aja. Terjadi perbedaan wujud senyawanya aja. Liquid menjadi larutan. Terus solid menjadi larutan. Ini adalah contoh perubahan wujud pada larutan non-elektrolit. Ini kelas 10 dulu ya. Ada yang perlu ditanyakan sampai di sini dulu? Tidak? Kalau tidak, tak lanjut. Di dalam soal-soal yang sering keluar itu seperti ini. Tapi bukan soal UTBK ya. Ini biasanya di ujian nasional, kemudian di PAS, itu masih mungkin keluar. Coba yang nomor 1 dulu. Mana jawabannya? Yang diminta kuat dan lemah. Yang mana kira-kira? Karena indikator di larutan elektrolit ada 2 anak yang secara umum kita kuasai, yang kita ketahui sejak kelas 10. Kalau arus searah yang digunakan, ada gelembung gas yang muncul di elektrodenya. Kemudian ada lampu nyala yang bisa teramati. Itu adalah indikator suatu larutan bertindak sebagai elektrolit atau non-elektrolit. Nah, kalau kuat bagaimana? Kalau kuat berarti gelembung gasnya ini jumlahnya sangat banyak, lampunya nyalanya terang. Ini juga sama. Ini banyak, jenis lebih sedikit, tapi nyalanya terang. Ini contoh yang elektrolit kuat. Kalau ini ada gelembung gasnya, tapi lampunya tidak menyala, berarti termasuk elektrolit lemah. Kalau yang ini nggak nyala, nggak ada gelembung, termasuk non-elektrolit. Mana jawabannya yang benar? Satu dan 5 ya. Ini kuat, ini lemah, yang ini non-elektrolit. Cuma gini aja cara jawabnya, mudah. Nomor 2, ini anak-anak yang sering ditanyakan. Penulisan reaksi ionisasi HNO3 di dalam air yang benar adalah, harus tahu dulu ini, HNO3 itu termasuk asam kuat atau asam lemah, gitu tadi. Kalau asam kuat, panahnya 1. Kalau lemah, panahnya 2. Lalu ini termasuk yang mana, anak? Asam nitrat itu kuat apa lemah? Kuat. Berarti kalau kuat panahnya 1. Jadinya ini aja. HNO3
menjadi H+ dan NO3-. Jawabannya yang B. Hanya menguji, mengetahui kekuatan dari asam basa. Ini yang sering keluar di ujian. Perhatikan data larutan dan konsentrasi berikut ini. Diminta mengurutkan anak-anak. Mana yang daya hantarnya paling kuat, mana yang paling lemah. Ini yang diminta adalah kenaikannya dulu. Dari mana agar tahu? Kita identifikasi dulu. HCl, ini asam kuat. H2SO4 juga asam kuat. Ini glukosa, ini non-elektrolit. Berarti yang dua ini termasuk elektrolit kuat, tapi yang ini non-elektrolit. Berarti ini yang paling lemah daya hantarnya. Kemudian antara 1 dan 2 lebih kuat mana daya hantarnya? Kita lihat molaritasnya. Ini 0,5, ini 0,1. Tetapi ionnya berbeda di sini. Harus dicek dulu. Maka kita harus mengidentifikasinya seperti ini. HCl itu punya 2 ion. Kita kalikan dengan molaritasnya. Berarti 1 ion jumlahnya 2, dikali 0,5, ketemunya 1. Berarti kekuatannya 1. Yang asam sulfat, ionnya ada 3. 2H+, 1SO4 2-, 3 kali 0,1, ketemunya 0,3. Nah, hasil perkaliannya ini yang menentukan. Kalau semakin besar, berarti dia semakin kuat daya hantarnya. Berarti yang lebih kuat siapa ini? CL-nya ya, daripada yang H2SO4. Maka urutannya adalah 3, 2, 1. Gitu cara jawabnya. Paham ya? Oke, mantap. Cukup untuk elektrolitnya. Sekarang kita masuk di sini anak, di asam basa. Kalau sudah masuk di sini, kita akan selalu pakai perhitungan. Kebanyakan perhitungan soal yang keluar. Harus paham apa? Logaritma. Apa yang dikuasai anak waktu asam basa? Yang diketahui paling awal? Yaitu mengenai ini ya. pH dari larutan asam basa itu. Ring pH ada 1-14. Kalau pH-nya kurang dari 7 disebut asam. Kalau lebih dari 7 disebut sebagai basa. Kalau pas 7 disebut sebagai kondisi netral. Yang jadi pertanyaan, apakah ring pH itu selalu 1-14? Gimana jawabannya? Apakah selalu 1-14? Ternyata tidak, anak-anak. Mengapa kok begitu? Karena pH yang 1-14 itu berlaku hanya pada kondisi standar. Artinya, pengukuran pH-nya dilakukan pada suhu 25 derajat dengan tekanan atmosfernya 1. Kalau suhunya berbeda, tekanannya berbeda, nanti ring pH itu juga berbeda. Bisa kurang dari 14, tingginya ya, juga bisa lebih dari 14. Kemudian, selain tergantung suhu dan tekanan, tergantung juga pada pelarut yang digunakan, air atau tidak. Kalau air, kondisi standar, ring pH-nya ini. Tapi kalau bukan air, bukan ini ring pH-nya. Ini tergantung pada kondisinya. Anak-anak kan lebih detail tahap paham itu waktu sudah di S1 nanti ya, di kuliah. Tiba-tiba ada pH nilainya 22, ojo kaget. Tiba-tiba ada pH nilainya 32, ojo kaget. Karena itu bisa jadi pelarutnya bukan air, bisa jadi suhu yang diukur bukan 25. Itu anak-anak ya, waktu kuliah jangan kaget. Di dalam asam basa, itu yang pertama kali anak-anak harus kuasai itu adalah mengenai teori asam dan basa. Ada 3 teori asam basa itu. Arrhenius, terus ada Bronsted-Lowry, kemudian ada Lewis. Ini teorinya. Kalau ini paling mudah anak teorinya. Apabila senyawa dilarutkan ke dalam air, bisa menghasilkan H+, berarti dia bertindak sebagai asam. Gitu aja. Kalau menghasilkan OH-, berarti dia sebagai basa. Itu aja ciri dari Arrhenius. Kemudian,
Asam basa dikelompokkan jadi dua. Ada yang kuat, ada yang lemah. Cirinya ini. Kalau kuat panahnya satu, kalau lemah panahnya dua arah. Basa juga sama. Ini basa kuat, ini basa lemah. Nah, asam-asam kuat yang harus anak kuasai cuma ini aja. Ada 6. HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, dan HCl4. Selain 6 ini anak-anak berarti termasuk kategori asam lemah. Itu menurut Arrhenius. Asam kuatnya cuma 6, asam lemahnya nggak terbatas. Itu menurut Arrhenius. Kalau basa kuatnya ada ini. Golongan 1, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, dan CSOH. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 basa kuatnya. Golongan 1 ditambah golongan 2, yaitu Ca, Ba, dan Sn. Selain ini berarti termasuk kategori basa lemah. Gitu. Syaratnya ini harus bisa larut di dalam air. Kalau nggak dalam air, nggak berlaku teori asam basanya menurut Arrhenius. Maka muncul teori asam basa yang kedua, yaitu menurut Bronsted-Lowry. Tidak harus air pelarutnya, apapun boleh, yang penting punya H+. Itu syarat menurut Bronsted-Lowry. Yang bisa mendonorkan H+, dia adalah asam. Yang bisa menerima H+, dia adalah basa. Contohnya ini. Dia punya H, berubah tidak punya H. Berarti hanya dilepas. Ini asam. Berarti yang ini basa. Pasangannya asam, basa konjugasi, basa, asam konjugasi. Pasangannya mesti begitu, anak. Kalau Lewis, ini berhubungan dengan pasangan elektron bebas yang ada di atom pusatnya. Kalau dia punya pasangan elektron bebas seperti ini, dia bisa bertindak sebagai basa. Ini sebagai basa. Kalau tidak punya, kayak H+, itu bertindak sebagai asam. Itu cirinya, karena menggunakan ikatan kovalen koordinasi. Ini terbatas air, ini terbatas pada yang punya atom hidrogen, kalau ini terbatas pada apa? Yang punya elektron bebas. Nah, teori asam basa itu ada 7 anak-anak, yang kita kenal sekarang masih 3, yang 4 dipelajari di kuliah. Batasannya akan ada masing-masing gitu ya. Mungkin pelarutnya bukan air dan sebagainya itu dibahas di 4 teori asam selanjutnya. Cukup guys untuk yang ini dulu. Terus di antara 3 teori ini di UTBK yang pernah keluar itu yang mana? 2 ini yang pernah keluar. Bronsted-Lowry dan Lewis. Kita lihat contoh soalnya. Ini. Mana jawaban yang benar? Yang diminta adalah pasangan asam basa konjugasi. Asam tadi itu apa? Asam itu yang mampu melepas H+. Berarti ini menurut Bronsted-Lowry anak-anak. Kalau soal kayak gini, ada konjugasi dan konjugasi ini, itu pasti mengarah ke asam basa Bronsted-Lowry. Ini punya H. Sekarang berubah ke sini. Nggak punya H, artinya hidrogennya dilepas. Berarti ini sebagai asam. Ini sebagai basa konjugasi. Ini sebagai basa, berarti ini asam konjugasi. Pasangannya adalah yang ini, HSO4- dan SO4-2-. Ada pertanyaan untuk contoh soal yang seperti ini? Tidak paham ya, alhamdulillah. Yang kedua, ini masih menggunakan konsep asam basanya Bronsted-Lowry, cuma ada istilah baru, dikenal sebagai amfiprotik. Amfiprotik itu apa? Zat bisa bertindak sebagai asam, bisa bertindak sebagai basa. Istilahnya adalah amfoter. Kalau di dalam dunia hewan namanya amfibi. Bisa hidup di darat, bisa hidup di air. Kalau di asam basa namanya amfiprotik. Mana Rek, yang bisa sebagai asam dan basa di situ?
Yang digunakan teori asam basanya siapa ini? Teorinya Bronsted-Lowry. Kita lihat ini ya, punya hidrogen 3, sekarang punya 2. Berarti ini dilepas hidrogennya. Berarti H3PO4 ini bertindak sebagai asam. Ini sebagai basa konjugasi. Basa yang ini. Selanjutnya, ini punya hidrogen 2 menjadi 1, berarti dilepas jadi asam. Yang ini jadi basa konjugasi. Ada perbedaan sifat, anak-anak. Ini tadi awalnya adalah basa konjugasi, ini bertindak sebagai asam. Berarti ion H2PO4- ini memiliki 2 sifat. Bisa asam, bisa basa. Itulah yang dikenal sebagai amfiprotik itu. Maka jawabannya yang A. H2PO4-. Yang ini tadi sudah ya. Arrhenius ini asamnya asam kuat, panahnya 1, berarti jawabannya yang B. Lah yang Lewis gimana bentuk soalnya yang asam basa Lewis? Ini. Manakah yang dapat bertindak sebagai asam Lewis? Yang mana, Rek? Asam Lewis itu cirinya di atom pusat tidak punya elektron bebas. Berarti bisa ini, bisa ini, bisa ini, ada 3. Sedangkan yang D, karena dia punya elektron bebas, dia cenderung bertindak sebagai basa. Jadi jawabannya bisa A, bisa B, bisa C. Untuk soal ini, saya lupa centang, cuma B aja dan centang, yang A dan C-nya lupa. Gitu ya. Jawabannya A, B, C. Dari 4 ini anak-anak ada yang ditanyakan? Gak ada? Lanjut. Sekarang menghitung pH. Ngulang materi di kelas 11. Cukup ke sini aja, kita nggak lama-lama ya. Asam basa dikelompokkan jadi 2, kuat dan lemah. Kalau asam kuat, mencari H+ itu Ma dikali A. A itu banyaknya H+, Ma itu molaritasnya. Kalau lemah, pakai akar Ka dikali Ma. Setelah ketemu H+-nya, kita bisa menghitung pH. pH itu min log H+. Selesai untuk asam. Tapi kalau basa tidak. Setelah kita mencari OH-nya, kita hitung pOH-nya dulu, baru menghitung pH dari sini. pH ditambah pOH ketemunya adalah 14. Identik kan anak yang kuat OH- itu Mb dikali B, ini molaritasnya, ini banyaknya OH-. Kalau lemah pakai akar. Gitu ya. Kita ngambil contoh langsung yang ini. Hitunglah pH larutan 100 ml BaOH2 0,01 m pada suhu 25 derajat Celcius. Untuk bisa menghitung, harus tahu dulu ini, termasuk kuat apa lemah. Ternyata PaOH2 itu termasuk basa kuat. Maka mencari OH- menggunakan rumus ini. B dikali Mb. B-nya 2 dari sini anak-anak ya. Dari banyaknya OH- ini 2. M-nya dari sini 0,01. Kalau dihitung ketemunya ini 2 kali 10 pangkat min 2. Dihitung pOH-nya min log 2 10 min 2, hasilnya 2 min log 2, maka pH-nya adalah 14 dikurangi ini. Hasilnya 12 plus log 2. Paham ya? Tinggal ngulang yang di kelas 11. Yang B, 100 mili CH3COH 0,1 m. Ada Ka. Kalau muncul Ka, tetapan asam lemah, berarti ini bersifat asam lemah. Kalau asam lemah, H+-nya pakai akar. Akar Ka dikali Ma. Ka-nya 10 pangkat min 5 dari sini. Ma-nya dari sini 10 min 1. 10 min 6. Kalau diakar ketemunya 10 pangkat min 3. Berarti pH-nya min log 10 min 3 sama dengan 3. Bisa yang ini ya? Gampang, yang asam basa. Contoh selanjutnya.
Amonium hidroksida punya Kb. Berarti kalau punya Kb juga tergolong basa lemah. Kita gunakan ini. Kb-nya 10⁻⁵. Ini. Mb-nya ini 10⁻⁻1. Maka ketemunya 10⁻⁻3 kalau diakarkan. Kita hitung pOH-nya dulu. Hasilnya adalah 3. Maka pH-nya adalah 11. Ini pH ya, saya salah tulis, ini pH. pH-nya adalah 11. Terus yang ini, ada asam klorida, HCl, asam kuat, A dikali Ma. A-nya 1, karena ini hanya 1, Ma-nya dari sini 10⁻⁻2, maka ketemunya ini. pH-nya adalah 2. Sampai di sini ada pertanyaan, Rek? Tidak ya? Oke, kalau tidak tak lanjut. Ini adalah latihan soal pengembangan. Sebanyak X gram padatan natrium hidroksida dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 500 mili. pH-nya 12. Berapa nilai X-nya? Ini soalnya sudah berpikirnya lebih tinggi daripada yang tadi. Tidak langsung menghitung pH, tapi dikembangkan sampai menghitung massa. Caranya terbalik anak-anak. Dari pH, kita cari konsentrasi. pH itu 14 dikurangi pOH, pH-nya 12, ini 14 pOH, berarti pOH-nya kita dapatkan 2. Kalau ini 2, berarti konsentrasi OH-nya adalah 10⁻⁻2. 10⁻⁻2 itu miliknya OH-, 0,01. Yang ditanyakan masanya NaOH, berarti ini jadi 0,01 juga, karena perbandingannya 1:1 koefisiennya. Nah, molaritas itu didapatkan dari massa per mR dikali 1000 per volume. Masukkan 0,01, ini massa, mR-nya tadi 40, NaOH ya, ini 1000 per 500. 500 dari sini, dari volume larutan. 0,01, massa per 40, ini 2. Maka masanya kalau dihitung ketemu 0,2 gram. Jadi padatan NaOH-nya adalah 0,2 gram. Cara ngitungnya seperti ini, terbalik. Dari pH bergerak ketemu massa. Nah, soal yang paling tinggi anak-anak yang pernah keluar di UTBK itu seperti ini. Ada 2 larutan disuruh membandingkan. Tetapi ada hasil uji yang sama, yaitu memberikan hasil uji yang sama dengan indikator universal. Artinya apa di sini? Kalau hasil ujinya sama, berarti pH-nya adalah sama. Kalau pH-nya sama, berarti H+-nya juga sama. Ini adalah asam lemah, ini asam kuat. pH-nya sama, H+-nya sama. Yang lemah pakai ini, akar Ka dikali Ma. Yang kuat, A dikali Ma. Agar akarnya hilang, kita kuadratkan. Menjadi Ka dikali Ma, ini A kuadrat, Ma kuadrat. Ka-nya 2 10⁻⁵ dari sini. Ma-nya yang dicari. H+-nya HCl itu 1, berarti 1 kuadrat. Yang ini 2 kali 10⁻⁵. Dari sini ya. Konsentrasinya ini dikuadratkan. Maka Ma-nya dapatnya adalah, ini dikuadratkan jadi 4 10⁻⁶, dibagi ini, 2 10⁻⁵, hasilnya adalah 0,2 M. Ini anak yang sering keluar di UTBK. Jadi tolong dipahami dengan baik. Kalau ada hasil uji yang sama, berarti pH-nya adalah sama. Itu triknya. Ada yang ditanyakan sampai di sini dulu? Silakan. Kalau nggak ada, berarti materinya sudah habis sana.